Perspektif Politik. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa, Tony Rossi. Assalamualaikum, Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Ya, Pak Tony, kita bahas terkait dengan mangkraknya surat pemakzulan Wapres Gibran dari Forum Purnawirawan TNI yang sampai saat ini nggak jelas ya apakah akan diproses atau enggak oleh DPR. Silakan, Pak. Ya, Mbak Ulfi dan seluruh pendengar Dakta dimanapun berada, sempat ramai dan sangat ramai terkait dengan isu tuntutan dari para purnawirawan yang berisi para mantan jenderal, kasat, kasal, dan bahkan Panglima TNI, dari Wakil Presiden Tri Sutrisno, menuntut untuk kepada MPR untuk melakukan sidang atau mengadakan sidang pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai seorang wakil presiden. Ini adalah sebuah tuntutan yang mendapatkan perhatian cukup besar, cukup masif dari publik, tetapi kemudian seiring dengan berjalanan waktu, isu ini kemudian melenyap. Kenapa? Ya, atau paling tidak kemudian samar. Kenapa? Karena MPR tidak menindaklanjuti terhadap apa yang sudah diungkapkan. Kan biasa kalau di MPR, di DPR itu kuncinya satu, ada kepentingan nggak oleh mereka. Kalau mereka ada kepentingan, ya ada reaksi yang kemudian ditindaklanjuti. Kalau mereka tidak kepentingan, ya nggak bereaksi. Dalam konteks ini, baik itu kepentingan anggota DPR atau MPR sendiri maupun kepentingan partai, ya terutama juga kepentingan kekuasaan yang notabene pada beberapa tahun belakangan ini atau beberapa 10 tahun belakang ini ya, itu mengkooptasi terhadap kekuatan dan peran daripada DPR, PR itu sendiri. Nah, ini perlu dibaca seperti itu. Beda misalnya dengan keputusan MK terkait waktu pemilu yang dipisahkan antara DPRD dan DPR. Bereaksi luar biasa ini kan. Masif sekali. Kenapa? Karena memang tidak terakomodir kepentingannya. Ya DPR merasa, nah itu DPRD dapat 2 tahun, kita nggak menteri yang ngurus undang-undang kita direpotin sama mereka, kita nggak ada kompensasi. Kira-kira begitulah. Semua paham soal itu. Tetapi terkait dengan surat tuntutan pemakzulan itu tidak ditindaklanjuti karena faktor-faktor tidak ada kepentingan bagi anggota DPR MPR itu sendiri. Yang kedua, tidak ada kepentingan bagi partai itu sendiri. Kemudian kecuali nanti menjelang pemilu ya 2029 ini akan diungkit, percaya sama saya, nanti akan ramai lagi soal ini. Tapi berarti nggak ditindaklanjuti. Tidak akan ditindaklanjuti kecuali ada memang trigger di mana misalnya Prabowo terancam oleh Gibran, ada ancaman ke Gibran, maka mati satu mati semua gitu kan. Ini kan sama-sama. Ya, oleh karena itu perlu kita pahami apakah surat usulan untuk pemakzulan itu bersifat esensial atau instrumental. Bersifat esensial itu begini, memang itu diungkapkan supaya untuk menyelamatkan bangsa, murni tidak ada kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu atau pihak-pihak tertentu yang menginisiasi terhadap usulan pemakzulan kepada Gibran ini. Iya. Pak Tony. Ya, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Tony Rosid, rekan Dakta. Kami mencoba kembali untuk menghubungi Pak Tony Rosid. Ya, Pak Tony, maaf tadi terputus. Bisa diulang kembali Pak dan lanjutkan? Oke. Jadi apakah ini merupakan
itu usulan yang bersifat esensial maupun usulan bersifat instrumental. Esensial itu begini, bahwa memang betul ada pihak-pihak yang memiliki idealisme dan mental kebangsaan yang cukup tinggi, yang mereka ada perasaan khawatir ya dengan variabel-variabel yang mereka miliki terkait dengan Gibran ini, ya, baik dalam proses maupun substansinya. Mereka khawatir ini bangsa akan bahaya kalau Prabowo di tengah jalan misalnya, naudzubillah ya, meninggal atau sakit atau tidak bisa melanjutkan atau dimakzulkan dan sebagainya, maka Gibran menjadi presiden ya. Apalagi kalau kemudian sudah diungkap ada perjanjian-perjanjian yang dulu PDIP ya, mantan ex ketua Lemhanas dan KONI itu membicarakan tentang itu. Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang kemudian mendorong bagi para purnawirawan untuk berinisiasi bahwa pemakzulan terhadap Gibran ini adalah sebuah kekhawatiran yang berbasis idealisme. Tetapi juga di dalam politik itu tidak bisa kita mengabaikan sesuatu yang bersifat instrumental. Instrumental itu apa? Instrumental itu bahwa langkah inisiatif ini, pemakzulan ini sesungguhnya memiliki latar belakang politis untuk kepentingan-kepentingan kelompok. Adalah tujuan-tujuan politik bahwa apa yang dilakukan ya untuk usulan pemakzulan ini merupakan sebuah instrumen saja, menjadi sebuah alat belaka ya untuk supaya Prabowo katakanlah bisa sampai 5 periode. 1 periode 5 tahun persis ya, dan sebagainya. Tentu ini harus kemudian dilihat. Bisa juga dua-duanya. Kalau saya sih selalu mengatakan dua-duanya. Entah inisiatif awalnya itu apakah esensial atau instrumental, tapi dua-duanya selalu ada di dalam sebuah langkah-langkah yang sifatnya politis. Ada di situ kelompok idealis ya yang memang ingin bangsa ini selamat. Ada di situ kemudian kelompok yang pragmatis yang menggunakan setiap langkah-langkah sebagai sebuah langkah politik pragmatis ya, politik demi sebuah kepentingan. Ini kan yang terjadi dan ini kita tidak bisa abaikan. Dua hal ini selalu ada. Cuman kita tidak tahu ketika inisiasinya itu dari semangat esensial atau dari semangat instrumental, kita tidak tahu. Lepas dari itu semua, kalau kemudian kita baca pada hakikatnya kalau kita lihat ini dengan molornya, dengan diabaikannya, ini kan unsur instrumentalnya sangat kuat, Mbak Ulfi. Iya, benar. Ya, unsur instrumentalnya apa? Artinya apa? Bahwa ini usulan untuk pemakzulan terhadap Gibran ini merupakan satu upaya ya menghentikan manuver, menghentikan langkah ya, bahkan mematikan langkah dari Gibran dan Pak Jokowi dalam konteks ini. Artinya dengan begitu bahwa Gibran ini sudah terdowngrade, sudah mendapatkan penolakan yang begitu kuat dan tidak bisa bermanuver untuk menyiapkan pertarungan atau kompetisi di 2029 karena publik sudah terbentuk bahwa Gibran itu seolah-olah dengan usulan ini Gibran bermasalah, kemudian Gibran itu terkunci ya, kemudian Gibran dipegang tombolnya setiap saat itu bisa dipencet ya. Jadi saya dari awal kan sudah pernah menulis itu. Ini tidak akan pernah ditindaklanjuti. Ini hanya sebagai sebuah instrumen untuk menyandra ya, satu dalam rangka untuk menyandra Gibran gitu loh, supaya Gibran dan orang tuanya tidak bermanuver untuk mengganggu Prabowo. Kemudian yang kedua, ini sebagai sebuah otomatis ya, konsekuen dampak langsungnya bahwa Gibran itu mati langkah untuk menuju ke 2029. Dan dalam konteks ini kan bukan hanya kepentingan dalam tanda kutip, bukan hanya kepentingan Pak Prabowo saja, bukan hanya kepentingan kelompoknya Pak Prabowo, tapi kepentingan PDIP juga akan hal itu. Dan juga pihak-pihak
pihak yang selama ini memang berseberangan dengan Pak Jokowi, mereka bertemu pada titik ini, ya, titik ini. Hanya saja intensitasnya berbeda. Ada yang begitu menginginkan bahwa ini ditindaklanjuti. Ya, mereka para aktivis yang pada masa Pak Jokowi di 10 tahun memimpin bangsa ini menjadi oposan, menginginkan ini ditindaklanjuti, ya. Ini ditindaklanjuti, kemudian Gibran itu ada semacam dalam tanda kutip selain kekhawatiran itu, selain idealisme itu, ada semacam pelampiasan terhadap kekecewaan selama mereka, ya, terkooptasi, ya, bahkan dalam tanda kutip terintimidasi selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi itu. 10 tahun di dalam pengertian ya selama periode Pak Jokowi lah, mungkin di pertengahan periode pertama. Ya, ke 7-8 tahun mereka terintimidasi, mereka terkooptasi, mereka dianggap sebagai musuh, betul-betul menjadi lawan. Dan mereka sebenarnya terus-menerus, tetapi memang saya lihat tidak digarap dengan serius. Ya, kelompok-kelompok oposan ini kan seringkali koordinasinya koordinasinya tidak kuat, kecuali ketika kami dulu ada Gatot karena memang beliau adalah Panglima TNI, ya, memiliki kemampuan strategi yang bagus, kemudian memiliki jaringan yang bagus, memiliki akses yang bagus, memiliki intelijen yang bagus, kemudian juga dalam tanda kutip sedikit memiliki logistik gitu lah. Tetapi kalau kelompok di luar kepemimpinan, makanya kenapa partai itu semua kemudian merapat, ya, karena memang tidak bisa berperan dengan tanpa adanya logistik. Nah, kelompok-kelompok oposan itu memiliki kekurangan di logistik sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan konsolidasi. Ya, termasuk kasus pemakzulan Gibran ini, kalau kelompok-kelompok yang dalam saya sebutkan tadi dengan kriteria-kriteria yang ada melakukan konsolidasi begitu kuat, ini akan menjadi sebuah desakan, ya. Apakah dan ini juga akan dijadikan sebagai sebuah kesempatan dan peluang bagi para politisi yang sekarang berkuasa misalnya, atau juga bagi PDIP yang sempat bebas belur karena Pak Jokowi, ya. Dan ini akan mengambil keuntungan dari gerakan massa yang menuntut itu. Jadi tanpa itu tidak akan pernah terjadi, dan sudah kita prediksi bahwa itu hanya sebagai sebuah instrumen atau alat sandera saja terhadap Gibran dan Pak Jokowi dan tidak akan ditindaklanjuti. Justru yang akan ditindaklanjuti itu adalah keputusan MK atas gugatan nomor 135. Nah, itu kenapa? Karena di situ adalah kepentingan pragmatis yang sifatnya insidentil, gitu kan? Insidentil, dan ini momentum tidak bisa lewat. Tapi kalau Gibran ini kan 5 tahun itu, kapan saja bisa dipencet, ya. Ini berlaku, sudah ada usulan, ya, 4 tahun kemudian ada geliat yang mengancam bagi kekuasaan Pak Prabowo atau ada trigger yang lain, ini akan dipencet tombolnya, ya. Untuk menggerakkan massa bagi penguasa itu mudah sekali, mereka punya logistik, kok punya jaringan, punya instrumen negara, menggerakkan gerak. Kenapa ini adem ayem? Memang untuk alat sandera saja, gitu. Ya, paling kemudian ada dibicarakan sekali-kali di warung kopi lah. Kemudian di warung kopi itu kedengeran media ditulis itu aja, nanti hilang lagi, nanti muncul lagi, hilang lagi. Ya, karena memang utamanya saya tidak mengatakan bahwa tujuan utamanya itu untuk menyandera, ya, tetapi ini kemudian menjadi, ya, fakta utamanya pada saat ini itu fakta primernya itu menjadi alat sandera. Yang lain-lain itu sekunder. Gitu, Mbak Ulfi. Ya. Nah, kira-kira ini kan nggak direspon, ya, dari Forum TNI ini, apakah akan menyurati kembali atau ada aksi yang lebih besar lagi nih, kira-kira menurut Pak Tony? Iya, mantan TNI-nya ini siapa? Sudah lama, Pak. Artinya apa? Kecuali memang mereka ada sama-sama, ya. Katakanlah misalnya bahwa TNI ini didominasi, ya, mantan jenderal ini didominasi oleh kepentingan esensial, misalnya, ya. Kita katakan seperti itu. Artinya kumpulan orang-orang yang mayoritas idealis yang pengen betul-betul sungguh-sungguh Gibran itu termakzulkan gitu loh. Pertanyaannya adalah kekuatan mereka apa? Kalau tanpa kemudian mereka, ya, bisa mengakses terhadap kekuasaan. Ya, kekuasaan dalam pengertian kekuatannya, logistiknya, ya. Ya, mereka kan sudah sepuh, sudah lama lah, ya, kehilangan akses itu, ya. Kalau tidak satu kepentingan yang sama, enggak, ya. Mereka kemudian menggerakkan massa, ya.
pengaruh mereka itu kan juga tidak besar, sudah tidak besar lagi lah, kecuali baru kemarin pensiun. Mereka kan udah puluhan tahun, belasan tahun pensiun. Jadi pengaruhnya tidak besar, logistiknya juga tidak besar. Mereka sudah tidak muda lagi yang kemudian bisa segesit masa itu, yang kemudian memiliki jaringan di bawah yang terkoordinir dengan rapi, tidak. Ya, beda dengan misalnya gitu kan Pak Hendro Priyono, Pak Luhut, Pak Gatot. Mereka adalah orang-orang yang memang selalu aktif, punya logistik gitu kan, punya merawat jaringan dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang bisa menggerakkan ketika terjadi apa-apa. Tetapi kalau Pak Sutrisno, Pak Jenderal Sutrisno, kemudian yang lain-lain itu ya, yang sepuh-sepuh itu, rasa-rasanya itu mereka tidak cukup kuat untuk ya melakukan sebuah desakan ya, melakukan sebuah pressure ya dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Ya namanya orang sepuh kan beda, Mbak. Ya, mereka memang orang-orang hebat dulunya ya, memang orang-orang hebat ya, orang-orang yang punya pengalaman matang. Tetapi alam ini kan tidak bisa dikhianati, bahwa sudah sepuh itu tenaga juga terbatas, gitu, konsolidasi, sehingga membuat konsolidasi juga terbatas, logistik juga terbatas, gitu kan. Semuanya serba terbatas, dan itu hanya bisa hidup ketika disuntik oleh penguasa. Ya, kalau penguasa memainkan ini barang, jadi kalau penguasa tidak memainkan ini barang, ya sepertinya agak berat, Pak. Baik. Kita tunggu saja nanti akan gebrakan apa lagi nih Pak ya dari mereka-mereka ini ya Pak ya. Iya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan Daktar bikin perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid.